teman-teman. Iya Kati, sama-sama. Tumben kau datang ke sini lah. Biasanya kau jauh-jauh. Tumben malam-malam kau datang. Biasanya kan dia berkumpul-kumpul kan minum itu. Cari es nah. Kenapa Kati? Kenapa? Minum-minum lah. Aisyah mau datang mau minta apa? Minta uang. Diskusi tentang diskriminasi terhadap kaum perempuan. Ada tugas Oh. dong. Minta apa? Diskriminasi di sini ya dimaksud apa selama pandemi kok? Ya, COVID-19. Oh. Diskriminasi terhadap perempuan begitu. COVID-19 mau 2022 masih 19 terus. Oh, berat tugas ini. Masa benar nih maksudnya, bukan tahun kamu nih maksudnya teman Arto kan saya juga ada baca berita kalau misalnya ini diskriminasi terhadap perempuan yang di era pandemi ini semakin melonjak. Mungkin ini teman-teman Kati minta pendapatnya kita mengenai hal tersebut. Oh, kalau menurut saya sih saya pernah baca satu artikel tuh terkait ini tenaga kesehatan yang mana di era pandemi COVID-19 saat ini kita kan membutuhkan banyak tenaga kesehatan untuk memerangi COVID-19 ini. Jadi di situ saya baca bahwa dari sekian banyak tenaga kesehatan yang tersedia itu ada 70%, kalau tidak salah 70% sih ini tenaga kesehatan itu berasal dari kaum hawa atau perempuan gitu. Jadi bagaimana? Ini merupakan bagi saya itu suatu tindakan yang diskriminasi sih buat perempuan. Bukannya Indonesia global itu yang 70%. Ya saya baca hanya Indonesia, saya tidak tahu untuk dunia, tapi ini untuk Indonesia karena kan Indonesia negara hukum. Terhadap apa di hukum itu ada tentang HAM, tentang perlindungan terhadap perempuan. Jadi ini kalau menurut pendapat saya itu kan kalau apa untuk tenaga kesehatan itu sendiri saya rasa kalau kemungkinan bagi perempuan-perempuan lain yang sebenarnya mereka ada niat untuk masuk apa ke dunia kesehatan tapi karena ada pemberitaan itu menjadi menjadi takut untuk masuk ke dalam dunia kesehatan gitu. Saya rasa ini perlu diantisipasi sih karena kan di era pandemi COVID saat ini kita kan harus saling menjaga, melindungi, saling menjaga kesehatan tentunya. Kalau misalkan benar pemberitaan seperti itu tuh perlu ada tindakan tegas dari ini pemerintah khususnya dari Menteri Kesehatan dan juga Menteri Hukum dan HAM untuk menjadi kasus ini. Karena kan di situ ini juga pendapat dari ini salah satu menteri kita yaitu Ibu Retno Marsudi sih. Itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya pribadi teman Kati, salah satu diskriminasi terhadap perempuan di di era pada saat pandemi ini, kan sekarang kan ini sekolah online semua atau tentunya anak-anak khususnya anak SD ya di rumah kan semua. Teman Kati tahu tuh kalau misalnya ini anak-anak kecil yang misalnya baru masuk SD itu kan mereka tidak mengerti apa-apa tuh. Sementara tugasnya di sini yang menjadi diskriminasi yaitu sebenarnya kan ini seorang ibu ini sebagai ibu rumah tangga tapi dia juga ada penambahan apa begitu tugas yang sekarang kalau misalnya anak-anak di rumah kan otomatis dia yang mengajar. Belum lagi kalau misalnya begini ibu rumah tangga itu dia tidak sekolah juga tidak pernah mengenyam pendidikan. Itu kan apa ya bagaimana Kalau semacam itu anak juga misalnya dia tidak bisa ajarkan untuk anaknya misalnya dia tidak bisa baca misalnya begitu jadinya bebannya Jadi ada penggarapan gitu. jadinya ada beban batin gitu. Kalau misalkan kasusnya seperti itu juga ini ujung-ujungnya perempuan pasti akan dipukul. Ya, itu terjadi Terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena kan begini, kalau misalkan kita temukan kejadian-kejadian seperti itu tuh pasti kan suami berpikir bahwa kau ini didik anak tidak jelas. Terus ini saya kan kebanyakan itu tugasnya cari uang. Terus kamu yang mendidik anak di rumah, tugas kamu sebagai ibu rumah tangga itu gimana gitu. Makanya bagaimana ini kita kasihan juga sih terhadap perempuan-perempuan seperti itu. Belum lagi dengan ditambah lagi kalau misalkan wanita-wanita karir tuh mereka mau bagi mereka punya waktu itu agak susah gitu. Untuk anak Untuk anak atau mau berkarir gitu.
ini mungkin ada hal-hal lain lagi berkaitan dengan diskriminasi kepada perempuan di era pandemi saat ini. Banyak lah. Apa ya? Saya baca ini kan tahu sudah untuk Bumi. bukan sih, maksudnya yang sudah berkeluarga itu. Nah, Jadi suami kan sering ya pulang apa juga pulang kerja itu pas jam 2 Nah. pagi lama gitu tuh. Terus dia ini tidak mau pulang ke rumahnya, dan pulang ke tempat lain. Dengan kalau dia punya istri atau dia punya membantu tanya, dia bilang bisa ada kerja, cari uang untuk buat kamu dan anak-anak. Padahal dia di tempat lain, pas maksudnya apa? Di saat dia punya istri datang ke tempat lokasi yang dia sebelum bekerja tadi, di tempat kerja tadi, dan tuan dari tempat kerja bilang ini sudah pulang jam 12, jam 11 gitu. Pas dia punya istri tanya, kau di mana? Saya di tempat shopping misalnya gitu. Terus dia jawab begini, apa sih lo? Maksudnya apa ini? Saya kan cari uang buat lo. Masa ini kasar-kasar gitu kak? Sekarang kebanyakan gitu sih untuk di Indonesia sekarang. dan juga saya pernah lihat sih kejadian ini berdasarkan apa yang saya lihat di kejadian di satu kampung nih. Tapi saya tidak mau jelaskan ini siapa orangnya. Tapi yang jelas di situ ini dia kan ini seorang ibu hamil. Dia ini hamil dalam persisnya dalam Di luar nikah. bukan ini maksudnya usia kehamilannya sudah tua begitu. Nah, ini dari pihak keluarga itu mendorong supaya perempuan itu dibawa ke rumah sakit. Tapi perempuan ini berpikir bahwa kalau saya bawa ke rumah sakit di pandemi COVID saat ini tentunya akan berbahaya buat dia dan juga buat janin gitu. Nah, setelah penuh dengan pertimbangan ini, sudah akhirnya dia mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit karena misalkan dari keluarga membuat batin dia punya batin tidak tenang gitu. Akhirnya mau tidak mau sudah saya ikut anjuran keluarga yang penting bayi selamat dia selamat. Sampai di rumah sakit ini tidak seperti yang dia bayangkan. Di rumah sakit itu awalnya baik-baik saja, tapi beberapa hari kemudian itu setelah di check up ternyata itu dia punya bayi itu yang sudah yang mau melahirkan itu bukan terinfeksi virus COVID-19 begitu. Nah, terus si ibu ini dia jadi shock gitu karena tertekan dia tidak terima dengan kenyataan bahwa tidak mungkin saya punya anak ini baru putra satu-satunya, baru anak tunggal tuh, putra satu-satunya anak pertama ini tidak mungkin. Saya posisikan saya badannya sehat, olahraga setiap hari, terus kenapa saya punya janin terkena COVID-19. Nah sudah akhirnya dia minta para pihak rumah sakit supaya semua keluarga itu dites apakah ada yang positif atau negatif. Ternyata setelah dites hasil menyatakan bahwa si perempuan yang sedang hamil ini si perempuan ibu itu tadi dengan anaknya itu yang terinfeksi COVID-19. Nah dari situ dia mulai shock sudah. Dia tidak terima kenyataan tuh bayinya selamat tapi ibunya itu yang out karena mungkin yang ini persepsi dari saya gangguan jiwa yang membuat dia jadi down gitu, cemas berlebihan itu. Jadinya ya mau bagaimana lagi, apalagi di situasi saat ini kita melihat realita yang terjadi di masyarakat ini membuat saya beranggapan bahwa diskriminasi terhadap perempuan semakin meningkat gitu. Itu dan salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut ini perlu adanya kerjasama antara orang tua terus antara pasangan suami istri yang ada dalam rumah tangga supaya diskriminasi seperti ini tidak akan terjadi lagi ke depannya begitu. Udah begitu saya juga. Kalau tanya lagi sih, Jeh. Nanti ada apa omong saya kok tidak? Jangan pakai bahasa kita. Tidak apa-apa, ini kan ini apa tuh?
Gimana? Jadi untuk kami juga maksudnya maksudnya masih mencari tahu gitu tuh. Kami juga tidak terlalu gimana pakar gitu tidak. Jadi kami hanya kasih tahu apa yang kami tahu. Tidak apa-apa tuh nanti kalau berkurang-kurang kita